Kalau nggak percaya, ayo kita buktikan ya. Tadi yang teman-teman sudah kerjakan ya, teman-teman. Biasanya saya selalu bilang kalau kita membahas soal dan lain-lain, teman-teman bisa punya catatan kecil ya. Nah, catatan kecil itu nanti teman-teman bisa cek ya kan. Umpama nomor satu ini teman-teman kebetulan benar ya sudah, teman-teman nggak perlu khawatir di tempat benarnya teman-teman. Tetapi kalau teman-teman itu salah di nomor sekian, maka ada dua hal yang harus teman-teman lakukan. Pertama, kesalahan teman-teman ini memang nggak tahu materi ya, memang benar-benar nggak tahu ini materinya apa, atau kesalahannya ini cuman teman-teman apa ya, bahasa saya sih hilaf lah gitu ya kan, atau memang ini cuman hilaf sebenarnya teman-teman gitu ya. Sebenarnya dari arti materi teman-teman tahu gitu, tetapi teman-teman salah ya, apa namanya, salah jawab lah sederhananya. Nah, jadi hanya ada dua opsi di apa nanti catatan teman-teman. Pertama, salah karena teman-teman memang tidak tahu apa materinya ya, atau yang kedua, teman-teman memang salah ketika memang teman-teman apa hilaf saja. Nah, kalau teman-teman hilaf ya itu seiring berjalannya waktu ya teman-teman, kalau pengalaman yang kemarin-kemarin ya, setelah sekian kali praktek dan lain-lain itu mereka sudah tertutupi hilafnya ini tadi karena setiap hari kan ketemu. Nah, tetapi ketika materi, wah ini yang lumayan berat ya. Teman-teman memang mau nggak mau harus punya materi dulu, meskipun ya itu tidak jadi jaminan juga, dalam artian beberapa siswa kita ada juga yang tidak sama sekali tidak tahu atau tidak pernah belajar bahasa Inggris, tetapi sudah punya kebiasaan baca dalam bahasa Inggris. Nah, kebiasaan baca inilah yang menolong dia gitu kan. Ah, rasa-rasanya ini deh yang kurang tepat. Nah, ada beberapa teman-teman yang seperti itu. Tapi ini proporsi yang kecil sekali gitu loh ya kan. Jarang-jarang apa ya, saya nggak menemukan banyak orang di tipe-tipe seperti itu gitu ya. Tipe-tipe yang biasa ya, ya karena teman-teman kadang belum belajar dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa ya, ini intermezzo saja, dalam artian inilah case-case-nya yang teman-teman nanti akan temukan dalam belajar TOEFL gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa cek ya. Nah, ini saya share screen dulu ya teman-teman. Ini soal kita pada hari ini ya. Lagi-lagi ingat-ingat perkataan saya, TOEFL itu tidak susah. Ya, nah, TOEFL itu mudah sekali ya. Nah, kita cek lah nomor 1 sampai 40 ini ya. Nanti teman-teman lagi-lagi ini semuanya saya apa namanya? Saya record gitu ya. Jadi teman-teman nanti nggak perlu khawatir ya. Mungkin ketinggalan sepersekian detik atau seperti apa, nanti teman-teman masih bisa mengulang ini sampai kapanpun. Nanti soalnya ini kan kita share di apa di YouTube, tapi bukan untuk publik ya, hanya untuk private. Jadi teman-teman yang punya link saja yang nanti bisa membuka file-file pembelajaran kita. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, selama 2 minggu kita full kita rekam. Ya, jadi nanti jelas teman-teman, nanti nggak ada apa ya, ya kadang apa, wah aku apa istilahnya nggak dapat nih kemarin apa atau ketinggalan. Nah, itu nanti kita bisa kurangi ya. Seperti itu tuh. Nah, kita mulai ya teman-teman ya untuk nomor 1 ya. Nah, nomor 1 Siap, ini siap. selalu bilang ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman langsung tanya aja ya. Ya nggak perlu nunggu selesai. Takut saya nunggu selesai lupa lagi mau nanya apa. Nah, ini kan bahaya ya. Makanya nanti interrupt saja. Saya santai kok teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir. Ih kok motong sih? Ih ini ya santai aja ya teman-teman ya. Kita ini belajar ya, bukan konferensi pers atau apa gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke teman-teman ya. Nomor 1 ini ya. Meskipun ini hal yang mendasar, selalu saya bilang bahwasanya selalu hitung ya. Ini saya kurang gede ya. Nah, ini aja biar agak agak kelihatan di layar ya. Takutku ada yang pakai HP nanti kan terlalu kecil nanti ya. Nah, saya selalu bilang teman-teman selalu hitung ya, selalu hitung jumlah conjunction ya. Jumlah conjunction dan verb. Ya. Kalau jumlah conjunction itu dan verbnya sudah aman, berarti teman-teman nggak perlu khawatir. Ya, sekarang kita cek. Ini subjeknya. Ya. Verbnya can be observed. Ya, ini verbnya ya, dan tidak ada conjunction. Jadi pola ini ya, pola kalimat ini lengkap dengan hanya satu subjek dan Bob. satu verb.
Nah, jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Yang jelas kalau sudah seperti ini sudah salah dua ini. Ya, kenapa? Karena dalam satu sentence tidak mungkin ya, tidak mungkin ada double verb ya, Double verb tanpa maupun double. ya. Kalau double subject masih bisa. Oh. Ya, yang jelas memang tidak bisa double verb tanpa conjunction. Maka pilihan Charlie sama pilihan Delta ini benar-benar fatal sekali ya. Maka teman-teman jangan pernah memilih Charlie sama Delta. Ya, oke lah, mungkin yang hari pertama mungkin masih salah, nggak apa-apa ya. Tapi nanti ingat-ingat ya, selalu saya bilang tadi, ya teman-teman harus punya satu catatan rapi ya, nanti biar teman-teman tahu seperti apa yang perlu teman-teman ada actionnya lah, maksud saya seperti itu. Nah, sudah jelas cari delta salah, maka tinggal alpha sama bravo. Tapi kita cek ada by. Nah, by ini kalau saya bilang ini adalah keywordnya. Apa warna? Kita kasih hijau ya. Nah, ya. Jadi keyword itu sebenarnya cuma by. Ya, di mana by ini hanya preposition. Ingat semua preposition pasti ketemu dengan noun. Maka kita cari noun. Nah, maka alpha jelas pilihan yang kurang tepat ya. Nah, karena apa nounnya itu adalah watching atau dia namanya gerund ya, verb yang ditambahkan akhiran ing. Ya, maka jawabannya itu bravo. Nah, makanya saya selalu bilang ya kan, TOEFL ini terlalu mudah ya kan, apalagi kalau orang itu sampai stres mikirin TOEFL, wah itu kesalahan sekali. Gitu ya. Makanya cuman gini-gini doang ya. Nah, kita next coba nomor 2 ya. Lagi nanti teman-teman ada tanya, langsung ada unmute ini unmute-nya sudah saya aktifkan jadi teman-teman nggak perlu raise hand dan lain-lain ya. Nomor 2 ya. Kita cek bahwasanya ada Thomas Edison's first patented invention. Nah, jadi warna subjeknya apa? Kuning. Nah, ya kan? Was a device. Ya. Was verb. Nah, ya, verbnya was. Ya, ini sudah lengkap juga. Ya. Jadi ya, pola ini lengkap ya sama dengan yang di atas jadi maknanya ya. Jadi tidak ada sudah lengkap ya dengan satu subjek satu verb. Ini satu subjeknya, ini satu verbnya. Maka kita sudah jelas di sini ada yang salah. Yang salah mana? Ini had been. Nah, ya. Maka teman-teman tidak boleh ketemu had been. Ya. Nah, ini juga ada a device. Maka dia tidak mungkin ketemu votes. Maka votes juga jelas salah karena kan pasti ketemu singular. Nah, tinggal Charlie sama Delta. For counting vote atau be a counted vote. Nah, kenapa pilihan Delta ini salah? Pola B, ya, pola B, nanti bisa ingat-ingat ya, hanya dipakai setelah ada modal. Nah, ya apa sih modal itu? Ya can, will, ya, dan lain-lain ya. Ya should, ya dan lain-lain ya. Saya bilang DLN nanti teman-teman bisa cek. Nah, seperti itu. Maka pilihan delta juga jelas salah ya. Tinggal jawabannya adalah cari. Nah, kok jawabannya cari. Lagi-lagi belum ada yang susah. Ya, nanti kita cek berapa soal susahnya gitu ya. Nomor 3 sekarang. Ya, ada Clarabo. Ingat-ingat 2 koma dia positif, anggap dia tidak ada. Nah, ya, jadi subjeknya si Clara. Ya, verbnya si retired. Retirednya ini adalah verb. Ya, tapi ada she lagi, ada she, ada was. Nah, ya. Jadi di sini ya polanya ya. Kalimat ini belum lengkap. Ya. Karena ya
Karena dua subjek dan dua verb tanpa Junction. junction. Nah, berarti kita harus butuh conjunction dong. Nah, kita cek alpha. Nevertheless. Nah, nevertheless ini kan bukan conjunction. Ya, karena nevertheless ini dia adalah linking word. In spite of ini kelas katanya adalah preposisi. Ya. Nah, kita hilangkan. Tinggal because sama and for. Ya. Memang because conjunction and conjunction, tapi for-nya ini yang bermasalah. Karena ingat-ingat pertama ya. Semua preposisi, ini saya singkat prep, ya pasti ketemu noun. Semua conjunction pasti ketemu subjek, ketemu verb. Nah, ya. Kalau for, ya subjek tidak akan menerima preposisi. Ya, mana preposisinya for, maka for-nya jelas salah. Jadi jawabannya nomor 3 ini jelas ya, jawabannya adalah Charlie because. Ya, belum ada yang susah ya ini ya, masih pola-pola sederhana ya teman-teman ya. Oke ya. Nextnya nomor 4 sekarang. Ya. Nomor 4-nya juga bonus teman-teman ya. Nah, ini tidak boleh salah di nomor 4. Ekstrim ya, enggak juga sih sebenarnya ya. Ini serius juga gitu ya. Kenapa tidak boleh salah nomor Nomor 4 karena ini terlalu mudah. Polanya adalah who, to whom, which, that which. That which jelas salah, nggak mungkin double conjunction. Ya, tinggal who, to whom, which sama they. Kita cek sebelumnya visitors. Nah, jadi keywordnya ya. Pertama itu visitor. Ya, visitor ini orang lah ya. Pendatang ya, pengunjung lah. Ya. Nah, kalau sudah, oh ya sorry kurang S ya. Oke ya. Nah, visitors ya ini orang ya. Maka jelas which-nya juga jelas salah karena which kan hanya untuk benda. Tinggal who atau to whom. Ingat-ingat pola who ya. Pola who pastikan ketemu verb. Pola to whom ya pasti akan ketemu subject verb. Kan kita cek setelahnya are able to walk. Jelas ini adalah verb karena are. Maka Bravo juga jelas salah. Maka jawabannya tinggal al. Nah, ya. Jadi tinggal seperti itu tuh, ya. Nah, terlalu mudah soalnya ya. Ini masih soal-soal ecek-ecek lah ya kan, belum susah lah ya. Nah, kita cek nomor 5 teman-teman ya. Nah, a bridge must be strong. Ini yang saya bilang tadi. Pola-pola B, ya, saya garis bawah. Nah, pola-pola B ini memang harus ya jatuh setelah must, setelah should, setelah may, setelah can dan lain-lain ya. Dia di pola modal. Ya, makanya must be strong enough to support its own way. Ya. Bla bla bla, the weight of the people and vehicles that use it. Nah, ya, ada satu conjunction di that. Ya. Ada dua verb, must be ini verbnya. Ya, sama use. Nah, ya, jadi lengkap ya. Jadi pola lengkap ya, saya copy saja lagi. Nomor 5 ini pola lengkap. Ya, karena sudah ada dua verb ya plus satu conjunction. Jadi pola ini, kalimat ini sudah lengkap. Nah, ya. Nah, kita tinggal cek ya.
Sebenarnya tanpa ngecek subjek verb, tapi ya saya selalu bilang sih teman-teman, untuk teman-teman yang belum terbiasa subjek verb ini sangat membantu sekali gitu ya. Nah, ada as well. Ingat-ingat, semua pola as well itu pasti ya, pasti ditaruh di paling belakang dari sebuah sentence. Ingat-ingat, as well itu paling belakang di sentence. Nah, kita cek sebenarnya ya. The weight of people and vehicles ini adalah pola noun. Ya, the noun of noun namanya. Ya, sampai sini memang ya. Polanya ini adalah pola the noun of noun. Maka tidak mungkin ketemu so well. Ya. Tinggal as well as sama so well as. Nah, ya. Kalau so well as ya. Well-nya ini kan well adverb atau well adjective menurut teman-teman? Well-nya kelas katanya adverb atau adjective menurut teman-teman? Adjective? Atau adverb? Oke ya, well itu memang bisa jadi adjective, bisa jadi adverb. Cuman well-nya si adjective itu hanya bisa dipakai di kesehatan. Makanya teman-teman kalau ada teman yang saya pasti bilang get well soon ya, gitu kan. Ya, itu well untuk pola-pola apa namanya? Adjective. Jadi pola-polanya ini berarti sebaik ya, bukan baik. Ya kan? Nah, support its own weight ya, as well as the weight of the people and vehicle. Karena so well as ini polanya memang agak susah dipelajari yang so ketemu as, dan memang jarang dipakai untuk yang so well as gitu ya. Biasanya so well as ini dia tengah-tengah apa ya? Kalau as well as kan jelas pola as ketemu apa, ketemu as lagi ya. Ini adalah pola positif degree. Atau kalau teman-teman mungkin sering baca buku namanya positive comparison, sama saja ya, mau positive degree atau positive comparison, ini cuma beda terminologi, secara makna sama. Jadi dia itu membandingkan, ya kan? Ya beratnya dia sendiri, si beratnya si jembatan, juga beratnya si people sama vehicle yang memakai jembatan itu. Jawabannya memang car. Nomor 6 sekarang. Ya. The swallows of Capistrano. Apa ini ya kan? Oke, are famous. Ya. Subjeknya ini famous. Verbnya famous. Ya, subjeknya jelas ini ya. The swallows ini ya. Nah, secara hitungan dia sudah lengkap. Ya. Sudah lengkap karena satu subjek, satu verb. Ya kan? Satu subjek, satu verb tanpa conjunction. Nah, sekarang kita cek, ya kan? Kalau they return, dia sudah jelas salah. Ya, maka konyol kalau kita pilih they return, gitu ya. Tinggal to return, who return, atau for returning. Nah, ya kan? Kalau who return, ini juga nggak mungkin. Ya, karena sebelumnya adalah adjective. Ya, jarang sekali memakai pola ini. Ya, atau to return. Ya, sebenarnya tidak ada yang bisa to ini kan to infinitive gitu ya. Teman-teman mungkin beberapa yang sudah pernah belajar di TOEFL Expert di situ sudah benar-benar dijelaskan sekali gitu ya. Bahwasanya to infinitive itu tidak bisa semerta-merta kita pakai, harus ada bahasa kita pemicunya. Nah, ya kan? Seperti the first, ya kan? Biasanya the first adalah pemicu to infinitive. Maka alpha ini juga bukan pilihan yang bagus. Tetapi, teman-teman, yang lebih penting daripada itu, si famous itu punya bound preposition.
Atau preposisi yang sudah gandeng seperti interested in, ya kan? Terus selain itu noun for atau noun as juga bisa. Nah, famous itu bond preposisinya adalah for. Nah, ya. Jadi kalau teman-teman sudah sering mengerjakan mesti ingat gitu kan. Oh, ada famous. Berarti bond preposisinya apa? For. Ya sudah, tinggal teman-teman cek ada nggak pilihan for di ABCD. Ada. Pilihannya di mana? Delta. Ya sudah. Pilihannya adalah delta. Ya, tetapi ya itu tadi kalau kita mau hitung-hitungan ya, cari sama berapa jelas salah. A itu tidak ada pemicu to infinitive ya. Itu kalau kita mau cari hitung-hitungan, tetapi ingat-ingat memang for sendiri sebenarnya famous sendiri sebenarnya itu memang sudah ketemu yang namanya bond preposisi for. Ya, seperti itu, teman. Oke, ya, sekarang nomor 7. Nah, nomor 7 ini paling mudah. Ya. In the 14th century. Ya. Nah, kalau sudah ada kata keterangan, ini kan keterangan ya, keterangan waktu ya. Nah, pastikan bawa ke sana ya. Pastikan ya diikuti oleh subjek dan verb. Selesai. Iya. Ini ada nggak subjek verb? Bla 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 bla. Nah, ini ada that ya, ada satu conjunction memang di sini ya. Terus ini ada would turn yellow. Ya. Ini satu verb lagi. Nah, ya. Ini semua sebenarnya ada when fired in an oven, cuman ini karena ada reducing maka ini tidak saya anggap. Ya. Maka sudah ada satu conjunction, satu verb. Ya kan? Berarti kita hanya butuh satu subjek verb di nomor 7 ya. Kita cek the discovery jelas salah. Dia cuma subjek. Nanti kurang satu verb. Ya, it was discovered. Oke, ini masuk, ini subjek, ini verb. Tapi kita cek lagi yang lain. With the discovery juga nggak mungkin. If, apalagi if. Nah, maka tinggal pilihannya adalah bravo. Ya, lagi soalnya masih terlalu mudah. Ya, nah, belum susah sekali ya. Oke. Nah, kita cek lagi nomor 8. Nah, nomor 8 ini ya, kita hitung dulu ya. Sudah ada is out of proportion. Jelas ini adalah verb. It is cold. Ini juga jelas verb. Ya, ada it. Ini dia subjeknya. Ya, ada recurring fear, ini juga subjek. Nah, ya. Jadi polanya ini belum lengkap. Ya, karena ada dua subjek, dua verb tanpa conjunction. Jadi butuh conjunction dong. Ya kan, kita cek ABCD semuanya conjunction. Ini kurang ajar ya kan memang TOEFL ini ya kan. Oke, kita bisa eliminasi di which. Ya, karena which ini kan harus ketemu noun, dia tidak mungkin di paling depan. Ya, whether dia ketemu or, ada nggak or-nya? Nggak ada. Tinggal when sama whereas. Nah, dua-duanya secara struktural dua-duanya benar. Ya, secara struktural. Tetapi ya kita kalau sudah ketemu model seperti ini, teman-teman memang harus tahu makna sedikit lah, gitu ya kan. Nah, nomor 8 ini, kalau memang nomor 8 ini dia itu berseberangan, dalam artian secara makna itu dia berseberangan itu gini loh. Hujan, sekarang hujan, tapi saya tetap pergi ke sekolah. Nah, itu kan berseberangan pola-polanya. Nah, itu pakai bravo. Tapi kalau tidak, berarti nanti pakai alpha. Ya. Nah, ini ada recurring field atau process to any real danger it is. Nah, ini kan bukan berseberangan, maka bravo juga sudah jelas salah. Ya, maka jawabannya alpha. Tapi ini ya teman-teman, memang secara struktural dua-duanya benar, secara struktural. Tapi karena maknanya memang kita tidak bisa pakai untuk yang bravo.
Nah, next nomor 9. Oke, saya turunkan aja ini. Nah, sudah ada rather. Ingat-ingat, ya. Semua rather pasti ketemu than. Yang biasa membingungkan kita itu adalah rather than sama instead of. Ya. Jadi ini sudah pasangan, teman-teman jangan memberi pasangan baru gitu kan, atau menggandengkan rather dengan of atau instead dengan then. Nah, itu kurang tepat. Maka di sini sudah jelas. Karena sudah ada rather, ini adalah keyword utamanya dari pola ini adalah rather, ya, maka jelas then. Maka Charlie Delta ini sudah jelas salah. Ya. Nah, ingat-ingat rather than ini, ya, pola ini, ya, pola ini merupakan konektor saja. Ya. Bukan conjunction. Maka alfa sudah jelas salah karena dia pakai pola is. Nah, ya. Maka jawabannya adalah bravo. Then light in their photographs. Ya, diingat-ingat. Ini adalah pola-pola dari apa namanya? Instead of atau rather than. Ya, ingat-ingat. Instead of itu adalah konektor. Ya. Bukan conjunction. Ya, kalau conjunction mungkin alfa benar, tapi ini karena dia konektor, maka kita cuma butuh noun saja. Maka jawabannya adalah bravo. Ya, then light. Ya. Oh ya, silakan. Kapan kita pakai conjunction, kapan kita pakai konektor? Oke, kalau konektor, ya itu dia hanya jadi gini. Ya, kalau tadi jelas perbedaan conjunction sama preposisi tahu ya. Preposisi tadi diikuti oleh noun, ya kan? Conjunction diikuti oleh subjek dan verb, ya kan? Kalau konektor, namanya konektor, penyambung saja. Berarti dia, ya konektor ini contohnya nih, ya ada noun, ya ketemu konektor, maka dia harus ketemu noun. Nah, ya kasus lain, dia adjektif, ketemu konektor, dia harus ketemu adjektif. Kasus lain lagi ada noun, adjektif, adverb, ya ketemu konektor, nah dia harus ketemu adverb lagi. Itu namanya konektor. Ya. Nah, jadi bedakan ini preposisi, ini conjunction, ini konektor. Nah, ini apa yang dikonektorkan? Ya, elements of photography. Kelas katanya adalah noun. Ya kan, meskipun dia non phrase. Ada rather than yang dikonektor lagi adalah light in their photograph, sama-sama noun. Nah, itulah connect. Seperti. Ada yang masih bingung lagi? Oke ya, lanjut ya. Oke, nomor 10 sekarang ya. Lagi-lagi nomor 10 ya. For any sampai ada shift to make a really strong bond, ini adalah adverb. Ingat-ingat pola tadi di atas ya. Kalau sudah ada adverb, juga ini tak matikan kipasnya ya. Ya, kalau sudah ada adverb ya, terus koma, maka pastikan ketemu subjek, ketemu verb. Kita cek dulu. Ya, to be good must be. Nah, ini must be. Nah, ya. Must be. Ya. Ini adalah verb-nya. Berarti sudah ada verb, hanya butuh subjek. Ya. Siapa yang bisa jadi subjek? Ya noun, bisa pronoun, bisa non phrase ya. Maka siapa yang bisa kita eliminasikan gitu jadi. Ya. Maka saya selalu bilang eliminasi dalam pola-pola structure ini adalah pola terbaiknya lah gitu ya untuk memperbesar chance kita untuk mendapatkan jawaban yang benar. Ya, karena hanya butuh subjek maka N jelas salah.
When jelas salah. The surfaces, oke, masih bisa. That jelas salah. Nah, ya, maka jawabannya tinggal cari. Nah, lagi belum ada yang susah ya. Nah, masih terlalu mudah sampai sini. Itu doang ya. Nah, nextnya sekarang. Although still underwater, ya, Loihi Sea Mount, the newest Hawaiian island. Nah, ya. Jadi subjeknya siapa? Subjeknya si Loihi ini. Ya, the newest Hawaiian island. Anggap aja dia nggak ada karena dia cuma positif. Kita cek. Closer to the surface by frequent volcanic eruptions that add layers of lava to the island. Ada that satu. That-nya jelas dia conjunction. Ada add lagi di sini. Add-nya adalah verb. Berarti sudah jelas. Ya, kalimat ini belum lengkap. Ya, mana tulisannya? Ya. Kalimat ini belum lengkap. Ya, kenapa kalimat belum lengkap? Karena ada dua verb, satu verb. Ya. Satu verb dan satu conjunction. Nah, berarti butuhnya adalah satu verb lagi. Sekarang kita cek mana yang sudah jelas salah. Bravo sama delta sudah jelas salah karena Bravo sama delta ini bukan verb. Ya, to be proud atau being proud ini jelas bukan verb. Nah, ya. Nah, tinggal alfa sama delta. Dua-duanya verb. Alfa ini kalimat aktif, delta ini kalimat pasif. Ya. Nah, kita cek setelahnya ini, ya ingat-ingat, kalau kalimat aktif, ya biasanya dia akan ketemu yang nama objek. Kalau kalimat pasif, maka biasanya ketemunya adalah adverb. Nah, kita cek closer to. Ya, closer to ini adalah adverb. Maka alfa jelas salah. Jawabannya tinggal delta. Ya, seperti itu saja, ya. Oke, nomor 13 sekarang ya. Unstable and explodes as a supernova is not noun. Nah, sudah ada verb 1 is not noun. Ya. Ada and explodes. Ini juga verb ini. Ya. Oke, kita anggap n-nya ini warna beda. Ya. Ya. Nah, kita sudah cek sebenarnya ya. Ada unstable and explodes as a supernova is not noun. Ya, untuk nomor 12 ya. Berarti kita sudah punya berapa verb? Ya. Kita sudah punya 2 verb. Ya. Sudah punya 2 verb, 1 conjunction, lengkap. Ya. Tapi kita masih butuh subjek. Ya. Kita masih butuh subjek. Nah, siapa yang bisa jadi subjek? Yang pertama for nggak mungkin bisa jadi subjek karena for adalah preposisi. Ya. How a star becomes masih mungkin karena ada pola noun clause yang bisa jadi subjek. Kalau a star become nggak mungkin karena kalau a star become nggak kita tambahin nanti akan jadi 3 verb, sebenarnya cuma 1. Ya, dia jelas salah. Nah, tinggal alfa sama delta. Berarti ini jelas-jelas polanya subjek adalah si noun clause. Ya, polanya adalah noun clause. Kalau noun clause berarti adalah conjunction subject verb. Ya. Conjunction subject verb. Secara makna
Ya, secara struktural kita mau bilang struktural, ya Bravo sama Delta ini lagi-lagi sama benarnya. That a star is becoming atau how a star becomes. Ya, itu sudah benar secara struktural. Tetapi ya, kalau kita pilih delta ya dengan pola dia adalah pola present continuous, maka dulu nggak meledak dong dan lain-lain. Nah, ya. Nah, itu juga bisa. Yang kedua, ingat-ingat tadi N. Ya, ada N konektor. Ya, berarti harus setara. Kalau setelah N itu diikuti oleh explodes, maka depan juga verbnya harus verb ketemu S. Maka yang benar adalah Bravo. Delta ya dong yang tepat karena becomes dengan explodes kan sama. Nah, dia setara. Nah, inilah fungsi dari konektor. Ya, maka jawabannya adalah Bravo. Ya, terlalu mudah ya. Nomor 13 sekarang ya. Ada not until. Ya, kok ada not until di depan? Ya, maka jelas ini adalah pola inversi. Maka kita cari verb yang diikuti oleh subjek ya. Jawabannya adalah Bravo. Ini bonus ya teman-teman ya untuk yang nomor 13 ini. Inversi pasti seperti ini polanya. Ya. Nah, jadi pasti cari pola yang terbalik. Hanya ada di pola inversi. Selain inversi nggak ada. Ya, itu untuk nomor 13. Next-nya nomor 14. Ya. Nah, semuanya ada which. Ya. Kalau sudah ada which, teman-teman nggak perlu menghitung jumlah subjek verb. Teman-teman tinggal cek. Depannya ada apa? An office. Berarti sudah jelas and which jelas salah, being which sudah jelas salah. Ya. Tinggal alpha sama bravo. Ingat-ingat, kalau which yang atas ya. Which yang atas itu ketemunya setelah ketemu noun ya, dia ketemunya verb. Kalau to which sama dengan tadi to whom ya kan. Dia setelah noun ya. Kok setelah noun ya? Nounnya kan di depan. Balik. Nah, ya noun plus which maksud saya ya. Nah, kalau to which ya, kok ada noun di depan ya. Plus to which ketemu subjek, ketemu verb. Kita cek setelahnya. Nah, ada he was elected. Ya, karena ada ketemu subjek verb, maka alpha jelas salah. Maka jawabannya adalah Bravo. Ya, terlalu mudah ya. Next nomor 15. Ya. Oceans continually lose by evaporation much of the river water. Ya, kita jelas tahu subjeknya adalah oceans. Ya. Lautan. Iya, lautan. Ya. Verbnya lose. Lengkap ya. Jadi pola lengkap dengan satu subjek plus satu verb. Maka ada is jelas salah. Is-nya ini yang bikin salah. Ada flows jelas salah juga. Ya, maka alpha, bravo sama Charlie udah jelas salah. Tinggal alpha to constantly flow into them atau constantly flowing into them. Nah, ingat-ingat ya, ada nggak pemicu to infinitive? Nah, karena tidak ada pemicu to infinitive, maka alfa ini juga jelas salah. Ya, jawabannya tinggal delta. Ya. Nah, kalau mau agak detail lagi, ya pola-pola ini sebenarnya adalah pola reducing adjective clause. Adjektif.
Ya, klaus. Ya, seperti itu ya. Tapi ya seperti itu teman-teman, memang pola-pola apa namanya? Eliminasi ini satu hal yang luar biasa, bisa dipakai benar-benar dalam pola mengerjakan strukturnya teman-teman. Sampai sini ada yang tidak ditanyakan? Terlalu mudah atau mungkin apa? Sebelum kita lanjut ke nomor 16. Mau tanya Mas, Boleh. ini kan kemungkinan besar kan tesnya online ya. Jadi Iya. kita tidak bisa melakukan apa pewarnaan atau garis-garis. Kira-kira yang paling bagus itu yang tepatnya tuh. Oke. Kalau Sebenarnya kalau tidak online pun kalau juga kita nggak boleh coret-coret sebenarnya, Mas. oh, Ya, jadi oh gitu. memang test TOEFL semuanya kita nggak bisa coret-coret gitu ya. Nah, maka Oh, sebenarnya ini memang saya membiasakan teman-teman saja sebenarnya, gitu kan, oh, untuk lebih detail gitu ya. Nah, nanti ini mungkin teman-teman belajar seperti ini mungkin sampai beberapa kali, tadi sudah hafal. Ini pertama saja, iya. jadi iya, memang memang seperti ini gitu. Biar lebih apa ya? Ya selama ini pengalaman saya itu ini pola yang paling cepat gitu ya. Daripada teman-teman harus mana gitu kan. Ini gimana? Nah, kadang seperti itu. Maka pola-pola Atau di eliminasi ini kertas kertas pun kita kertas nggak bisa. lain. Kita Enggak. pun nggak bisa tetap. Oh. Jadi kalau apa? Ya saya nggak tahu ya di semua tempat enggak. Karena kan TOEFL memang hampir semua. Cuman saya sudah di mana di UN pun pernah, di UIN Malang juga pernah, di UNER juga pernah. Ya. Saya yang belum pernah tes malah online memang. Nah, ya belum ini ya, waktu itu kan belum booming seperti sekarang gitu loh. Online kan baru-baru akhir-akhir ini saja sebenarnya ya. Nah, tetapi nanti seiring teman-teman sering belajar seperti ini, saya yakin nanti sudah terbiasa Pak teman-teman. Nah, oke ya, kita lanjut ya, nomor 16 ya. Nah, kalau tadi kita nyari yang benar, sekarang nomor 16 ini agak kurang ajar memang. Kita nyari yang salah. Maka kita teman-teman selalu bilang, enak nyari kesalahannya daripada nyari kebenaran ya, kan. Ini bukan kehidupan ya kan, ini soal TOEFL gitu ya. Tapi memang ini juga. Tapi kalau prinsip saya gini, teman-teman boleh menyalahkan, tetapi harus membenarkan. Nah itu kalau prinsip saya. Ya, nah, kita boleh nyalain orang, tapi kita harus membenarkan gitu loh maksudnya. Ya, nah, makanya kita cek ya. Ada because of, ingat-ingat because of adalah preposisi. Ketemu it consists. Nah, ya because of ini adalah preposisi. Position. Iya, harus ketemu noun. Kalau because, ya ini kan conjunction, harus ketemu subject verb. Nah, karena ini ketemu it, ya ini saya kasih warna ya. Sama consists, ya maka subject verb berarti ya because kita rubah menjadi because of, ya kita rubah menjadi because ya. Berarti jawabannya adalah alpha. Nah, seperti itu saja ya. Makanya memang banyak orang yang bilang 16 sampai 40 itu lebih mudah. Tetapi ya menurut saya ini personal itu, bukan nggak bisa dijadikan generalisasi gitu ya. Nanti teman-teman tinggal cek lebih mudah mana ngerjainnya. Maka ada juga teman-teman yang ngerjainnya itu dari 16 sampai 40 baru nomor 1 sampai 15. Nah, karena kebanyakan orang ngerjain nomor 1 sampai 15 itu kan kehabisan waktu. Kalau udah kehabisan waktu kan rasanya kan nggak enak itu. Kan itu yang bikin orang kadang itu zong gitu ya kan. Waktunya mau habis ini. Jadinya kan nggak fokus gitu. Nah itu yang kadang bikin kita kesel ya. Makanya memang ada beberapa trik. Nanti kita inilah ya apa pelan-pelan lah seperti apa ya. Nah, nomor 17 sekarang ya. Ingat-ingat ya. Kalau ada kata-kata ingat-ingat and, or, atau but. Ya, but ini jarang tapi saya tetap ikutkan ya. Ini namanya pola paralel. Ya. Dan pola paralel ini sering salah ya dalam nomor 16 sampai 40 ya. Maka kalau ada pola-pola or seperti ini, langsung fokus ke situ dulu. Bukan berarti langsung dijawab itu yang salah. Ya bedakan, tapi fokus dulu ke sini karena biasanya ini yang salah. Nah, kita cek coba. Sebelum or ini ada smell.
kelas katanya noun. Setelah or ada color, kelas katanya noun. Nah, harusnya kan dari sini. Tasted, ya, smell sama color, ini kan noun. Nah, si tasted ini karena dia ed, maka dia adalah adjektif. Mau nggak mau, ini kan harus setara. Nah, si tasted harus teman-teman ganti menjadi taste saja. Yang maknanya apa? Yang kelas katanya noun. Biar setara dengan smell sama color. Berarti jawabannya nomor ini adalah Charlie. Charlie. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bukan delta ya. Nah, karena delta setara dengan smell. Ya, maka tasted yang kelas katanya adjektif, maka teman-teman memang mau nggak mau harus ganti jadi noun. Ya, seperti Karena itu. smell-nya nggak di garis bawah, Mas ya. Ya, yang nggak di bawah kan ini semuanya benar. Ya. Nah, jadi kita ngikutin yang seperti itu ya. Oke ya. Terlalu mudah ya soalnya ya, belum ada yang susah ya. Belum ada yang salah kan ini teman-teman? Iya, Ada. ada. Nomor berapa yang salah? Ya, nggak apa nanti. Lanjut, Mas. Japri saja ya, maksudnya ada yang gimana-gimana ya. Nah, nggak usah malu loh teman-teman, serius ya. Problem utama kelas dari awal itu yang saya nggak terlalu suka terus terang, itu teman-teman kadang malu. Gitu ya. Aduh, saya mau malu ini, saya cuma benar sekian itu kan. Saya bilang, lah kok pinter ngapain kok belajar, saya bilang itu kan. Dari sana langsung tes gitu ya kan. Nah, makanya intinya jangan pernah malu. Itu mental yang inilah menurut saya. Ini apa ya? Ya ini cerita teman-teman yang lalu ya, bukan teman-teman yang ini maksud saya gitu ya. Nah, makanya jangan pernah malu. Mau bener berapapun, yang penting kita gimana kompetisi sama diri kita sendiri. Jangan bandingin sama orang lain gitu loh. Ya, kemarin benar satu, ya sekarang jangan benar satu juga, apalagi benar setengah gitu ya kan. Minimal teman-teman naik jadi 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Makanya saya selalu bilang ini bukan kompetisi, tapi teman-teman ya oke lah teman-teman kompetisi, tapi kompetisinya dengan diri teman-teman sendiri ya, seperti itu. Oke, next sekarang ya. Ada in ketemu tahun, jelas benar. Ya. Nah, Kathleen Battle was hired. Ini nama orang, ya. Nah, ini nama orang, was hired by the New York Metropolitan Opera where her became the star soprano. Nah, ya. Kita fokus alfa benar, Bravo juga benar karena dia di hire, ya, direkrut lah ya. Nah, became the nggak masalah juga. Nah, ada where teman. Ingat-ingat. Where itu harus ketemu subjek, ketemu verb. Nah, sedangkan her, ya, dia adalah objek pronoun, ya kan? I love her, ya kan? Apalagi yang objek. Nah, maka ini kan butuhnya subjek, bukan objek. Nah, maka si her mau nggak mau teman-teman ganti jadi she. Ya, iya, maka jawabannya adalah car. Ya. Seperti ini doang, ya, teman-teman ya. Terlalu mudah ya, sepertinya ini benar semua lah ya. Oke, nomor 19 ya. The aardvark is a mammal that burrows into the ground too. Nah, ada to infinitive. Ya, ingat-ingat. Ada to ketemu infinitive. Ya, ada to infinitive. Ya. Maka jelas infinitive ini harus verb 1 ya asli ya. Atau kalau dalam bahasa terminologinya itu namanya bare infinitive. Bahasa kitanya verb yang asli tanpa verb asli itu apa sih? Verb asli itu tanpa ada tambahan s, tanpa ada tambahan es, tanpa ada tambahan ed. Ya seperti itu namanya verb asli. Maka nah, ya jelas ya, ini kita hilangkan es-nya ya, cats. Ya, jawabannya adalah delta. Nah, lagi-lagi terlalu mudah ya, sampai 19 ya. 20 sekarang ya. Kita cek the locate of farm. Nah, ingat-ingat ada artikel the harus
bertemu dengan noun. Ya, ingat-ingat. Nggak cuma the ya, teman-teman nanti ketemu ketemu an, semuanya harus dengan noun. Locate, ini kelas katanya adalah verb. Nggak boleh dong. Nah, maka untuk membolehkan locate, teman-teman harus merubah dari verb menjadi noun. Apa coba nounnya locate? Locate nounnya apa? Oke. Oh, Oke. location, lokasi. Nah, ini baru Noun. maka jawabannya adalah alpha. Nah, relatively, mungkin teman-teman mungkin ini yang jawab bravo ya. Relatively benar. Kenapa? Unimportant ini adalah adjektif. Yang bisa menjelaskan adjektif hanya adverb. Maka relatively sudah jelas benar. With respect. Nah, respect ini noun. Nah, jadi dia harus benar. With preposisi ketemu noun. Ya, their distance ya from markets ya jelas ya. From-nya preposisi, marketnya noun. Jadi ini nggak ada yang masalah semua ya. Oke, nomor 20 aman. Nomor 21. Ingat-ingat tadi ya. Kok ada pola-pola N? Teman-teman fokus ke sini dulu. Ya. Nah, pertanyaannya ya, inovatif kelasnya apa? Inovatif ini adjektif. Valuable juga adjektif. Ya, maka ini harusnya ya pola paralelnya N. Ya, dengan format adjektif ketemu adjektif. Maka uniquely. Nah, ingat-ingat semua akhiran ly itu kan adalah adverb. Ya. Maka gimana dong kita merubah jadi adjektif? Ya hilangi saja ly-nya. Jadi unique. Nah, ya, maka jawabannya adalah Charlie. Ya, ingat ya, ada n, ada or, fokus ke situ dulu. Meskipun dia benar, meskipun dia salah, nanti urusan inilah. Ya, jadi ke situ. Next, nomor 22. Ya. Geologist. Ya. Find it useful to identification. Nah, useful to ya, ini kan to infinitive. Verb one. Iya, verb one asli kayak yang di atas tadi. Ya kan? Maka identification ya, ini kan noun. Kita harus rubah menjadi verb. Ya, verbnya adalah identify. Maka jawabannya tetap bravo. Ya. Mau tanya. Boleh. Kalau mengerjakan TOEFL gini itu harus mengerti artinya apa tidak? Soalnya kesulitan saya tuh untuk memahami makna dari soal itu. Oke, saya tadi mengartikan nggak menurut Kak In? Dari tadi? Enggak. Enggak, ya berarti sama dong kita ya kan? Kita juga enggak, saya juga nggak mengartikan. Oke lah, beberapa memang harus punya arti. Tetapi setahu saya selama ini pengalaman belajar pun juga ngajar, itu nggak akan lebih dari 2 soal yang memang butuh arti. Kayak tadi di atas ya kan? Sama-sama benar. Ya kan? Sama-sama benar. Nah ini kan susah ini kan? Wah, kok dua-duanya benar, ini gimana, ini gimana. Nah, itu baru kita memang pakai makna. Tapi itu nggak akan lebih dari 2 soal-soal yang seperti itu. Yang lainnya ya sudah, teman-teman tahu kelas kata saja, itu biasanya sudah membantu. Seperti itu, Kak Fitri. Oh, baik-baik. Soalnya Oke. kesulitan di situ. Jadi nggak perlu, aku pun juga nggak ngerti. Banyak loh yang nggak ngerti aku ininya, subjek apa, makna-maknanya. Tapi ya kita fokus aja gitu kan. Nah, fokus saja kelas katanya seperti apa. Memang saya akui ada dua soal lah biasanya ya. Yang memang mengharuskan kita pakai makna, tetapi salah 2 itu kan masih benar 38 ya toh. 38 itu masih 650. Alhamdulillah. Ya kan? Jadi nggak perlu khawatir.
Iya, seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, next ya. Oke, ya, kita 2-3 ya. Many puts ya enhance their work by creating a contrast among. Nah, ingat-ingat formatnya. Ya. Ini banyak. Di antara tapi banyak. Ya, bukan di antara kalian. Kalau di antara kalian kan cuma 2. Kalau teman-teman mau di antara kalian, berarti pakainya between. Dan between pasti ketemu N. Nah, ingat-ingat. Between pasti ketemu N. Karena between A and B. Between C sama D. Seperti itu. Makanya between pasti ketemu N. Nah, maka karena di sini ada N, ya maka bukan pakai emang lagi. Ya, ingat-ingat saja polanya ya. Jadi ya karena ada N maka between dong, maka emangnya kita ganti between. Ya, jadi jawabannya apa nih tadi? Delta. Ya. Ya, itu 23. Nah, sekarang 24 most countries. Ya. Most countries depend to few extent on cereal imports. Ya. Itu apa nih? To augment their own craft. Terserah lah dia mau ngomong apa ya. Nah, yang kita fokuskan ya di sini most ketemu countries sudah benar. Most ini kan banyak, ketemu countries yang ada S-nya. Nah, negara. Ya, few ini juga harus ketemu S. Few atau a few. Ya, itu harus. Ini saya bilang harus ya. Ini nggak bisa ditolak lagi, teman. Ya, harus ketemu noun plural tambah S. Nah, ya kan? Wah, ini udah banyak banget ini kesalahannya dia ini ya kan. Nah, sekarang kita extend. Ya. Extend, ya ini noun singular. Nah, nggak cocok sama view. Maka view bisa ganti jadi some, ya. Maka jawabannya bravo. Ya, karena view ingat-ingat, semua view pasti ketemu noun plural. Ingat-ingat itu. Ya, kalau dia singular berarti dia nggak mungkin ketemu view. Bisa jadi ketemu little, bisa jadi ketemu some. Ya, itu yang memang bisa ketemu dengan noun-noun yang apa namanya tidak bisa dihitung ya atau namanya uncountable dan semua non uncountable itu pasti dianggap singular ya. Maka nomor 24 adalah bravo. Ya, terlalu mudah. Kalau dia view extends bisa. Extend-nya nggak bisa pakai S, Kak. Karena extend ini dia singular apa noun-nya bukan noun yang plural yang bisa ditambahi S soalnya. Ya, jadi tetap kita ganti view-nya saja, ganti jadi some ya. Seperti itu, lagi-lagi ya. Nomor 25. Nah, ingat-ingat 25 ini ya nomor 25 ini ya. Nomor 25 ini kalau benar teman-teman dapat 500. Ya, jadi dapat 500 itu cuma benar 25 gitu lah kan. Cuman benar 25 ya kan. Nah, makanya cuma ya. Iya, soalnya cuma 25 loh benarnya kan. Dan soalnya gini-gini doang ini tadi kan. Ini belum ada yang susah ini soal-soal kita ini ya kan. Nah, ini belum ada yang bikin kita apa ya, keringetan gitu loh ya kan. Ini masih ya sambil kipas-kipas pun ini masih aman gitu soalnya ya. Oke, kita cek. The fragrant leaves. Ini subjeknya. Of the laurel plant. To sell commercially as by leaves and are used. Nah, ini ada N1. Are used. Ya, ingat-ingat kan saya bilang tadi. Kalau ada N, fokus ke N-nya dulu. Ya, fokus ke paralel. Paralelnya kebetulan N. Setelah N akan ada are used. Ini tadi saya garis ya? Dari sendiri. Enggak kan? Ini tadi are used-nya enggak kan? Oke, saya unduh saja. Oh, nah benar ya kan? Nah, are used-nya benar ya. Jadi fokus sama N.
Jelas ini pola paralel N. Ya, harus setara. Setelahnya kan ada Arius. Maka depan juga harus R ketemu verb 3. Nah, kita cek depannya mana ini. Aspirers nggak mungkin, commercially nggak mungkin. Nah, to sell ini lah ya. To sell ya harus kita rubah sesuai dengan setelah R. Setelah N, ya kan? Polanya harusnya R sold biar setara dengan Arius. Ya, maka jawabannya adalah bravo. Lagi-lagi ya 25 untuk nilai 600. Ya. Lagi-lagi terlalu mudah ya. 26 sekarang ya. When contented and occasionally when hunger. Nah, ya. Kita cek lagi-lagi ada N ya. Oh, ini soal-soal bonus pokoknya kalau ada N ini ya kan. Nah, pola paralel N lagi-lagi ya. Kita cek depannya. When ketemu adjective. Contented itu adjective. Ya. Maka setelahnya juga harus when. Ini kan ada N. Ya. Harus ketemu when, ketemu adjective. Sayangnya si hunger ini noun. Kelas katanya. Ya, ini saya taruh bawah aja ya. Ya, hunger ini kelas katanya noun. Maka mau nggak mau kita harus rubah jadi adjektif. Apa coba adjektifnya hunger? Lapar? Hah? Hungry. Ya. Nah, maka jawabannya lagi-lagi bravo. 26 ya. Terlalu mudah ya, belum ada yang susah ya, teman-teman ya. Nah, oke, 27 sekarang. Nah, the evolution of, oke, nggak ada masalah. The noun of noun is, oke, a history of constant adaptation, oke. To new possibilities, oke, nggak ada masalah. N. Nah, ini udah ada N. Udah jelas ini pola N ya. Ini lagi-lagi pola paralel. Pola paralel N. Ya. Ingat depan apa ini? A history of constant adaptation to new possibilities. Berarti harusnya NE. Nah, ya kan polanya adalah ketemu noun ya, ketemu of noun. Maka setelah N juga harus ketemu ketemu noun ya, ketemu of noun. Nah, setara. Inilah saya bilang tadi konektor namanya. Maka refined yang kelas katanya refined ya, ini entah verb 3. Ya, verb 3 ya, atau juga bisa dia jadi adjektif ya. Maka dia harus jadi noun. Nah, refine apa coba nounnya? Refinement. Nah, refinement. Jawabannya adalah del. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kita cek nomor 28 sekarang ya. In 1991, Anthony Novello journal launched several programs to address particular problem that young people have. Nah, several. Ingat-ingat, semua yang setelah several itu pasti banyak, ya kan? Namanya several, ya. Several programs to address particular problem, berarti problem juga harus banyak. Nah, maka problem dia harus diganti menjadi problems. Ya, biar setara atau sesuai dengan several. Maka jawabannya adalah delta. Ya. Gini doang, belum terlalu susah ya sampai 28. Next-nya 29 ya. Some psychologists believe that those who are encouraged to be independent, responsible, and competent.
Oke. Ada N. Kita cek N. Kompeten, adjektif. Responsible, adjektif. Independent, betul. Oh, ternyata N-nya benar kali ini ya. Nah, jadi N-nya benar ya. Those who nggak ada masalah, responsible nggak ada masalah, tinggal in childhood. Oke, in preposisi ketemu childhood noun nggak ada masalah. Are likely more than. Nah, ya. Likely ya. Likely ini kan polanya adalah likely apa kelas katanya? Yuk. Adjective. Ya. Nah, ini akhiran L-nya yang spesial kayak friendly. Friendly kan bukan adverb tapi adjective. Likely juga iya. Nah, sedangkan more itu kelas katanya adalah adverb. Maka tidak boleh adjektif baru adverb. Harusnya adverb dulu baru adjektif. Jadinya adalah likely more menjadi more likely. Nah, jawabannya adalah delta ya. Nah, nggak boleh ingat-ingat. Harus adverb dulu baru harus adjektif ya. Adverb dulu baru adjektif. Oke, ini agak berantakan ini kenapa ini? Oke ya, gini aja ya. Nah, nomor 30 sekarang ya, teman-teman ya. Ini udah nilai dewa ini 30 ke atas ini ya kan. Nah, nomor 30 ya. The central purpose, ingat-ingat purpose. Ya. Semua purpose ya akan memakai to infinitive. Ingat-ingat ya. The central purpose of management. Nah, ya jelas ya. Ini for making yang nggak bisa. Ya. Karena to infinitive maka for making harus kita ganti jadi to make. Nah, ya, maka jawabannya alpha. Ya, seperti itu teman-teman ya. Terlalu mudah ya, lagi-lagi ini ya. Nah, ingat-ingat purpose. Maka dia pakainya adalah to infinitive. Ya. 31. As a putri. Nah, ingat-ingat. Ya, pastikan ketemu noun singular. Putri. Ya. Ini non plural. Nah, maka mau nggak mau harus kita rubah jadi singular. Ya, singularnya putri adalah poet. Nah, ya, maka dari sini jawabannya adalah alpha. Ya. Terlalu mudah ini nomor 31. Ya, ini udah 550 teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman sampai bawah itu anggap aja bonus lah gitu ya. Nah, pokoknya teman-teman 550 benernya berapa? Benernya cuman 31. Ya, nah, cuman 31. Ya. Oke, cek unlike wood, paper, ya fabric which tendency. Nah, ya teman-teman yang ingat tadi ya. Which itu kan ketemunya verb. Ya. Nah, maka tendensi yang kelas katanya noun, teman-teman harus mau nggak mau rubah jadi verb. Verbnya tendensi adalah ten. Nah, ya. Jawabannya adalah bravo ya. Itu untuk 32. Next-nya ya kita cek 33 ya. Ada Margaret Mead achieve world famous. World famous through her studies of child rearing, personality and culture. Oke, ada N, kita fokuskan dulu. Culture noun, personality noun, rearing noun. Oke, berarti N-nya ini N benar. Maka Charlie sama Delta juga sudah benar, tinggal Alpha sama Bravo. Nah, achieve word famous. Ingat-ingat, kelas katanya word. Ini noun. Ya. Ketemu famous. Kelas katanya adjective, maka nggak bisa. Maka mau nggak mau
ya, si famous harus teman-teman rubah jadi noun. Ya, maka famous dirubah menjadi fame. Ini baru menjadi sebuah noun, ya. Word fame, ketenaran dunia, bukan yang terkenal. Nah, maknanya jadi seperti itu, ya. Lagi-lagi ini jawabannya adalah alpha, ya. Next 34, ya. The discovery of antibiotic penicillin in 1928 has not produced, ya. Nah, karena tahun, ya, time signal, ya. Time signalnya kan in 1928, ya. Berarti kan pas ten, ya. Ini sudah masuk pelajaran anak SD nih, ya. Nah, ya, maka tidak bisa has not ketemu verb 3. Kalau has not ketemu verb 3, ini akan menjadi pola present perfect. Maka ya has not, mau nggak mau teman-teman rubah menjadi did not produce. Ya. Did not produce, ya, karena time signalnya hanya di tahun 1928. Berarti jawabannya adalah bravo. Ya. 35 sekarang, ya. In the US, ya, kabinet, nah, kabinet nih, ya. Bonus lagi nih, ya kan. Kabinet kan singular. Ya. Nah, ini cuman pola present tense ini, kan. Wah, ini pelajaran anak SD kelas 4 ini, ya kan. Maka consist harus kita tambahi. Nah, consist. Ya, jawabannya adalah alpha, ya. Terlalu mudah lagi-lagi, ya, teman-teman, ya. Belum ada yang susah. Sampai 35. 35 ini udah 610 nilai kita, ya. Nah, 36, 630, 37, 650. Oh, 35 masih 590. Ya. Oke, 36 sekarang, ya. College in the newly formed United States in recovering from the adverse effects of the American Revolution include a broad curriculum in response. Ya, nah, ya, ini lagi-lagi secara seperti benar semua, ya, tetapi ada hal yang miss di sini, ya. Ingat-ingat, response itu punya bound preposition, ya. Nah, bound preposisinya itu bukan of, tapi respon. Mungkin sering baca berita. On. Dikit lagi, respon to. Nah, ya, respon to itu adalah bound preposisi. Nah, memang bound preposisi harus dihafalkan, ya. Tapi nggak banyak kok, ya, teman-teman. Nanti sering berkecimpung dengan TOEFL nanti akan hafal dengan bound preposisi itu. Ya. Nomor 37 sekarang, ya. Oke. Humus is formed during the cell decompose animal into element. Oke, ya. Ada is formed, ya. Sorry. Panjang kalinya, is formed aja. Nah, ya. Sama decompose. Nah, ya. Sudah ada dua verb tanpa conjunction, ya. Animal, plant, material into elements usable by plants, nggak ada masalah. Duringnya ini, during ini adalah preposisi, maka mau nggak mau teman-teman harus mengganti during ini menjadi sebuah conjunction. Nah, yang bisa menggantikan during berarti kan waktu, gitu, ya. Maka conjunction yang menunjukkan waktu. Conjunction yang menunjukkan waktu adalah when. Nah, ya, adalah alpha, ya. Itu untuk nomor 37, ya. 38, ozone is an unstable finely bluish
gas that is the most chemical active from the oxygen. Ya, 38 ya. Oke. Finally plus gas, oke, nggak ada masalah. Ya, ini adverb, adjective, noun. Ya, that is the, nah, chemical, teman-teman. Ya. Chemical, ya, ingat-ingat pola-polanya. Ini noun phrase saja, adverb, ya, ketemu adjective, ketemu noun. Ya, maka chemical, ya, terus ketemu aktif, ketemu form. Nah, ya. Aktifnya noun, adjective, formnya noun, maka chemical. Ya, yang adjektif, ya, kelas katanya adjektif, ya, kita rubah menjadi chemically. Ya, maka jawabannya adalah delta. Ya, chemically. Ya, seperti itu. Next, 39 ya, dua lagi nih ya. Ini untuk nilai 570. Teman-teman berarti 38 nilainya sudah 650 ya kan. Ngeri kali ini ya. 39 ya untuk yang 670, the development of professional sport in the US dates back to 19th century. Nah, ini udah jelas bonus ya. Ingat-ingat semua yang namanya abad ke ya. Jadi harus ketemu the ya, semua ordinal number atau kata apa namanya, tingkatan. Seperti the first, the second harus seperti itu. Maka 19 ya harus ditambah ya to the 19th century. Nah, ya, maka jawabannya adalah delta. Ya, terakhir 40 sekarang. Long before ya his death, John Dewey saw his poverty have. Nah, ini udah jelas. A profound influences. Ini udah jelas bonus, nggak boleh salah ini ya. Sudah ada ya, maka harus diikuti si singular ya, maka influences harus diganti jadi influence saja. Jawabannya adalah Charlie. Itu doang teman-teman, 1-40 ya. Ada yang teman-teman tanyakan dari soal-soal ini? Kayaknya nggak ada yang susah ya. Silahkan teman-teman, mungkin ada yang tanyakan? Boleh siapapun yang nanya, boleh. Kak Aulia boleh, Kak Tutut boleh, Kak Nanda boleh, Kak Fitri boleh, Kak Elsa boleh juga. Siapapun yang nanya, monggo, yang mungkin ada yang mau ditanyakan. Bisa di-unmute sendiri ya. Dari soal-soal kita. Adakah? No, sir. Hai. Nggak ada ya? No, sir. Oke ya, teman-teman nanti kalau ada yang ditanyakan lagi dan lain-lain mungkin nanti bisa ini ya. Kalau gitu, kalau nggak ada yang tanyakan, boleh di grup, boleh japri ya, santai saja teman-teman. Nanti ini saya kirim di grup sekalian pembahasannya. Jadi teman-teman nanti nggak pusing gitu ya. Nah, besok ya pagi soalnya akan saya kirim ya. Besok sepertinya reading ya, jadi teman-teman nanti lebih enak lagi ya untuk membahas apa readingnya ya. Jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk sore hari ini di pertemuan pertama kita ya. Harapan saya teman-teman tetap semangat ya. Ini soalnya tuh mudah-mudah. Ya kan Kak Melin, jangan pusing-pusing ya nengok TOEFL-nya ya. Sayang nanti ya kan. Soalnya mudah-mudah ya kan. Nggak ada yang bikin kita sampai pusing keriting rambut ini kan nggak ada ya. Sayang ini. Makanya kalau nggak satu orang ke mahasiswa kita dapat 680, 40-40-nya benar.
Ya, Luar maka biasa. maka ya seperti ini saya bilang, teman-teman. Ayo, ya cuman seperti ini teman-teman. Nggak ada yang susah, teman-teman. Hanya tinggal butuh teliti dan jeli. Diingat-ingat, ya. TOEFL itu bukan untuk orang-orang yang pinter, ya kan? Belum tentu mereka pinter itu bisa ngerjain TOEFL. Tapi mereka yang lebih teliti, lebih jeli, biasanya mereka lebih dapat nilai yang lebih daripada yang cuman sekedar ngandelin pinter, ya. Oke ya, teman-teman ya. Kalau nggak ada pertanyaan, sudah sore juga ya, sudah 1,5 jam ya kita ketemu di ini ya. Kita ketemu lagi besok, teman-teman. Tetap semangat. Nanti teman-teman dihitung ya di grup ya. Jadi hari ini teman-teman dapat berapa, ya kan? Jangan nengok punyanya orang lain, tengok punya diri kita kemarin sama hari ini. Diinget-inget, gitu ya. Terima kasih. Ketemu lagi besok di jam yang sama ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Ya, Thank sama-sama. you. Oke.